dengan Tante Rina. Puji Tuhan adik-adik, Tante Rina yakin adik-adik semua sehat-sehat. Dan Tante Rina mau tanya, apa kabarnya hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, puji Tuhan adik-adik, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, ada beberapa hal yang Tante Rina ingatkan yang kita tidak boleh lakukan. Di antaranya, satu, di saat kita beribadah, kita tidak boleh sambil makan. Yang kedua, di saat kita beribadah, kita tidak boleh sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, di saat kita beribadah, kita tidak boleh bermain-main dengan secara melakukan aktivitas apapun. Yang keempat, adik-adik, di saat kita beribadah, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus duduk manis, kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersukaria untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih adik-adik, Tante Rina ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita akan segera mulaikan ibadah kita siang hari ini. Mari semuanya berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Saat ini Bapa, kami datang bersyukur, kami mau memuji, mengagungkan Engkau, Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu. Anak-anak di rumah sudah siap memuji dan menyembah Engkau. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ayah
Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, mari semua bangkit berdiri yang semangat. Kita mau memuji Tuhan dalam kasih-Nya Bapa. Amin. Dengan lagu kedua, kasih-Nya seperti sungai. Amin. Haleluya. Kasih-Nya
firman Tuhan. Siapa mau dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke, semuanya pasti rindu dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan kita harus berdoa. Sebelum berdoa, kita angkat satu pujian yang berkata, Yesuslah penolong. Tuhan hari ini, supaya firman Tuhan itu merupakan firman yang akan menguatkan adik-adik, menguatkan kita semua, membawa kita terus kepada Tuhan Yesus. Yesuslah penolong, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan, hilang takutku, hilang takut. Amin. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku
janji Tuhan kami terima hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu, kami akan dibaharui, anak-anak sekolah minggu dibaharui menjadi baru, hati yang baru Tuhan berikan kepada anak-anak hari ini. Kami siap dengarkan firman, rapi guru kami, guru sekolah minggu yang akan bercerita, menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Senang sekali lagi hari ini Tante Mei boleh berjumpa dengan anak-anak walaupun hanya secara online. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak yang di rumah boleh siapkan Alkitabnya. Sebentar kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Nah anak-anak sekalian, mungkin anak-anak pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang berada di tengah-tengah hutan. Pada saat dia berada di hutan, dia berjumpa dengan seekor singa yang sangat puas dan sangat lapar. Pada saat singa itu akan menerkam anak itu, maka anak ini dengan ketakutan yang sangat besar, dia ingat kepada Tuhan. Kemudian anak-anak, dia berdoa, anak ini berdoa kepada Tuhan. Doanya sangat sederhana. Dia berdoa seperti ini. Tuhan berkati makanan yang ada di depan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan anak-anak, tahukah anak-anak bahwa singa yang siap menerkam anak ini, dia berlalu secara perlahan-lahan pergi. Dan anak ini selamat. Ya anak-anak, Tante Mei tidak mengajarkan bahwa anak-anak boleh berdoa seperti itu, tetapi Tante Mei mau mengingatkan bahwa Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sebelum kita mengucapkannya, Tuhan sudah tahu. Dan jawaban Tuhan itu luar biasa bagi kita. Ya mungkin kita punya 1, 2, 3, 4, 5 atau cara untuk menghindar dari segala sesuatu. Tetapi Tuhan punya beribu-ribu cara. Bahkan kita tidak bisa pikirkan ya. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyelamatkan kita. Ya, kali ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menolong Raja Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, anak-anak tahu ya, ketika Daud diangkat menjadi raja, pada saat itu masih ada Raja Saul berkuasa pada saat itu. Itu sebabnya Raja Saul berusaha mengejar, mencari Daud. Dia ingin mencelakakan Daud. Dia ingin membunuh Daud. Ya. Dan pada ayat yang ke-14 dari 1 Samuel pasal 23 ini sampai ayat 28, bagaimana di situ Tuhan menyelamatkan Daud dari kejaran Raja Saul ya. Pada saat itu diceritakan ya, anak-anak, Tante Mei akan menjelaskan secara singkat bagaimana cerita yang terdapat dalam ayat 14 sampai 28. Nah, anak-anak, pada saat itu Raja Saul mengejar Daud, dan Daud pada saat itu dikatakan pada ayat 15 ya. Pada ayat 15 di situ dikatakan pada 14 ya, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Pada saat Raja Saul mencari Daud, Raja Daud sangat ketakutan ya, sangat ketakutan. Itulah sebabnya Raja Daud bersembunyi di padang gurun Sif, di pegunungan yang ada di situ ya. Daud bersembunyi di situ. Ketika suatu saat ada orang-orang yang di sekitar itu memberitahukan kepada Raja Saul bahwa Daud ada di padang gurun Sif. Nah, Daud ada di padang gurun Sif. Ketika Saul mendengar keberadaan Daud, dia berusaha untuk mengejar Daud. Dia berusaha untuk mencari Daud. Dia ingin mencelakakan Daud. Dia ingin membunuh Daud. Nah, orang-orang memberitahu kepada Raja Saul, Raja Saul, sekarang Daud ada di padang gurun Sif. Wow.
Raja Saul mengejar Daud di padang gurun. Ketika Daud mendengar bahwa dia dikejar oleh Raja Saul, dia lari, ya, dia lari sampai di padang gurun Maon. Ayat 24 di situ dia katakan, lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul, Daud dan orang-orangnya di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Nah, di padang Maon itu ada satu pegunungan, di situ Daud bersembunyi, ya. Pada saat Raja Saul mengejar Daud, ya, dikatakan bahwa Daud berada di sisi gunung yang sebelah, Raja Saul berada di sisi gunung yang sebelah. Dan ketika Raja Saul hampir mendapatkan Raja Daud, tiba-tiba kita lihat di ayatnya yang ke-27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Pada saat Raja Saul hampir akan mendapatkan Daud, ada seorang utusan datang memberitahukan kepada Raja Saul, undurlah, berhentikan pencarian kepada Daud, karena negeri kita diserang oleh orang Filistin. Ya anak-anak, Tuhan menyelamatkan Daud dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Pada saat orang suruhan itu datang, maka Raja Saul mundur, dia meninggalkan pencarian. Pada saat itu dia kembali ke kota menghadapi orang Filistin yang sedang akan menyerbu negeri mereka. Nah, anak-anak sekalian, ya, luar biasa, ya. Tuhan, dia sanggup menolong orang yang percaya dan berharap kepadanya dengan cara yang luar biasa. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, ya. Mungkin anak-anak berpikir, jangan ada pernah anak-anak berpikir bahwa begini, mampukah Tuhan akan menolong saya? Bisakah Tuhan akan menolong saya? Anak-anak harus tahu bahwa Tuhan punya cara yang banyak untuk dapat menolong anak-anak. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan tetap selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, ada satu kisah nyata, ya anak-anak, pada saat Perang Dunia Kedua, di mana tentara Amerika berperang dengan musuh, ya. Pada saat mereka berada di sebuah hutan, ya, ada seorang marinir, seorang tentara yang terpisah dengan pasukannya. Dia seorang diri, anak-anak, pasukannya sudah jauh, dia sendirian di hutan. Mereka dikejar-kejar oleh pasukan musuh. Dan tentara ini, dia ketakutan, dia mencari tempat untuk bersembunyi, menghindar dari kejaran musuh. Suatu saat dia lihat ada sebuah gua, kemudian dia masuk ke dalam gua itu. Nah, pada saat dia di dalam gua dengan ketakutan yang luar biasa karena dia mendengar musuh sudah semakin dekat, dia berdoa kepada Tuhan. Sementara dia berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba ada seekor laba-laba yang jatuh persis di depan, ya, di depan pintu gua. Nah, dia berdoa terus. Nah, laba-laba yang jatuh tadi itu, dia mulai membuat sarang, membuat jaring. Anak-anak tahu, ya, sarang laba-laba, dia membuat jaring, sampai jaring yang dibuat oleh laba-laba itu berlapis-lapis. Nah, pada saat tentara musuh berada di depan pintu gua, mereka berhenti di situ. Mereka berkata, barangkali ada musuh yang bersembunyi di dalam gua. Tetapi mereka perhatikan bahwa di pintu gua itu ada sarang laba-laba yang masih utuh, ya, sarang laba-laba yang masih lengkap, belum robek, ya, masih utuh dia. Dan mereka berpikir tidak mungkin ada musuh yang bersembunyi di dalam gua itu karena sarang laba-laba itu masih utuh. Maka pasukan musuh itu mereka lewat. Maka tentara yang bersembunyi di dalam itu, dia aman dan dia selamat. Nah, Tuhan sanggup dengan caranya mampu melindungi kita. Jadi anak-anak tidak perlu bertanya-tanya, Tuhan bisa sanggup menolong saya,
Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Karena Tuhan itu punya cara yang luar biasa yang dapat menolong kita. Ya, dari seekor laba-laba ada seorang yang diselamatkan oleh Tuhan lewat laba-laba, lewat jaring laba-laba. Ya, tentara Amerika itu boleh menikmati hidup yang lebih lagi yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Nah, anak-anak, marilah kita tetap terus berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, dan biarlah anak-anak terus tetap berharap kepada Tuhan. Percaya, anak-anak tidak perlu bertanya bagaimana caranya Tuhan. Anak-anak hanya harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Amin. Nah, ayat hafalan kali ini Tante Mei ambil di dalam Mazmur 146 ayat 5. Mazmur 146 ayat 5 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami harus terus berharap kepada Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Berkati anak-anak yang sudah beribadah pada hari ini, berkati orang tua yang mendampingi mereka. Jadikan anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk persembahan kita angkat pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Ya. Terus kami mau berdoa untuk keamanan kota kami, Kota Palu. Tuhan lindungi dari semua kejahatan dan jauhi teroris-teroris dan virus-virus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, jagain Bapak Presiden dan jajarannya. Tuhan Yesus, jagain pemimpin bangsa kami. Jauhkan dari COVID-19, mara bahaya, serta rosiket penyakit, kuman-kuman. Jauhkan Bapak, biarlah kami bisa bersekolah minggu, dengan bisa sekolah, dengan bisa bertemu dengan teman-teman Bapak. Ini doa anakmu, haleluya, amin. Yesus berdoa buat Opa Bung, kasih sehat, kasih kuat, berkati pelayanan. Tuhan Yesus berkati jemaat, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Mari adik-adik yang ada di rumah, di mana saja berada, bangkit berdiri.
dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan tutup ibadah kami. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan, di mana saja mereka berada. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka Bapa. Berkati juga Tuhan seluruh guru-guru sekolah minggu yang sedang melayani pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.